Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Zaulia, NIM 191410035 dari kelas SI 5K dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan SI berbasis web. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen situs web. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu ada definisi web manajemen. Web manajemen terdiri dari dua kata, yaitu website dan manajemen. Website adalah segala jenis informasi yang diakses oleh user secara online melalui tampilan laman web browser, sedangkan manajemen adalah sebuah proses pengaturan dan berbicara tentang website, berarti pemeliharaan dan maintenance. Jadi, web manajemen adalah sebuah usaha pemeliharaan terhadap website agar website terhindar dari risiko-risiko kerusakan yang mungkin saja dapat terjadi. Selanjutnya ada tahapan web manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan dari dibuatnya website itu tersendiri. Yang kedua ada tahap pengorganisasian, untuk menentukan siapa admin yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengisi konten-konten website tersebut. Yang ketiga ada tahap pengendalian, yaitu orang atau teknisi yang bertanggung jawab untuk memastikan website dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kemungkinan terjadi masalah yang kritis. Selanjutnya ada aturan merancang website yang terdiri dari teknologi, expansion, perancang web, pendapat atau opini, perancang web profesional, desain web, seorang desainer, standar spesifikasi dan standar web. Yang pertama adanya teknologi, berarti harus digunakan ketika merancang website. Yang kedua yaitu perancang web, harus berhati-hati ketika mengesampingkan penggunaan teknologi atau metode desainnya sederhana karena tidak bekerja di website lain. Yang ketiga yaitu pendapat atau opini, tidak pernah berhenti ketika berada pada proses perancangan atau desain. Yang keempat ada perancang web profesional, akan membutuhkan dari user tanpa memperhatikan bahwa perancang secara pribadi percaya estetika dan aspek-aspek teknik. Kelima ada desain web, dibutuhkan desainer dengan siklus yang lebih menarik, teknologi baru atau penggunaan teknologi dengan cara yang lebih kreatif. Yang keenam ada seorang desainer harus mengambil sikap untuk mempertahankan fungsional tertentu dan aspek estetika desain. Yang ketujuh ada standar spesifikasi dan standar web, itu akan terus berubah. Perancangan web harus memiliki pemahaman dasar tentang teknik-teknik terbaru yang akan mempengaruhi hasil kerja di masa yang akan datang. Filosofi merancang web terdiri dari estetika, kegunaan fungsi pemrograman. Yang pertama, estetika, bagaimana profesional tampilan dan nuansa situs, apakah konsisten dengan yang diinginkan branding bisnis dan atau individu. Yang kedua itu kegunaan, seberapa cepat dan mudah penggunaan mampu menemukan dan memproses informasi ketika sedang melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Yang ketiga itu ada fungsi pemrograman, harus mengaktifkan aspek fungsional situs seperti formulir dan konten database delivery. Desain web terdiri dari tiga. Yang pertama itu desain antarmuka, kedua desain situs, ketiga desain halaman. Ada desain antarmuka, yaitu bagaimana rekrutmen ketika membangun sebuah situs. Beberapa informasi yang paling penting bagi seorang desainer yaitu look atau feel, rekrutmen termasuk penempatan konten, bagaimana situs menyampaikan pesan perusahaan, palet warna dan font serta gambar konsep-konsep yang akan disajikan. Yang kedua ada desain situs. Resolusi rekrutmen, sebuah situs dengan resolusi yang tidak benar dapat menghambat kegunaan atau kredibilitas atau scalability rekrutmen. Hampir semua situs berada dalam evolusi yang tepat. Penting bagi desainer untuk mempertimbangkan bagaimana situs bisa expand atau berubah di masa depan. Konten rekrutmen, volume isi situs akan mempengaruhi hampir semua persyaratan lain termasuk tampilan dan nuansa, bandwidth, resolusi, dan skabilitas. Yang ketiga ada desain halaman yang baik, penting untuk menyajikan gambar profesional dan kegunaan dari sebuah situs. Penggunaan harus dapat menemukan informasi dengan mudah, lengkap, yang mempengaruhi tata letak dalam sebuah web, lebih mengacu pada posisi elemen daripada tampilan dan nuansa situs. Jenis website terdiri dari website search engine, website noteworthiness, website forum, website berita, website blog, website e-commerce, dan juga ada website e-learning. Pertama yaitu ada website search engine,
adalah website yang menyediakan layanan mesin pencari. Fungsi dari website ini adalah sebagai pencari website lain. Yang kedua ada website networking. Networking di sini adalah jaringan. Sama halnya dengan menciptakan kenalan di dunia nyata, hanya media adalah online. Situs jenis network adalah situs penyediaan yang menampung member-member untuk membentuk suatu komunitas, sehingga member di dalam website tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Yang ketiga juga ada website forum. Forum merupakan situs membership seperti networking juga, tetapi tidak berfokus pada friend relationship seperti situs networking. Situs ini lebih berfokus sebagai tempat berdiskusi di internet. Tujuan situs ini adalah sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dalam bentuk diskusi. 4. Ada website berita. Berita merupakan situs yang mengelola berita untuk dipublish ke internet. Pengelola website dapat mengelola dalam bentuk menulis dan memanage berita. Kemudian user internet dapat melihat informasi berita tersebut melalui website. Yang kelima ada website blog. Blog biasanya ditulis oleh satu orang dan diperbarui secara berkala. Nah, blog seringkali ditulis mengenai topik atau artikel tertentu yang akan dipublish di internet. Yang keenam ada website e-commerce. E-commerce adalah situs yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Pengelola dapat mengorganisir barang-barang yang akan dijual lalu mempublishkannya secara online beserta harganya. Yang ketujuh ada website e-learning. E-learning merupakan situs yang menyediakan pembelajaran online melalui internet. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai media seperti tulis, gambar, hingga multimedia. Manfaat manajemen situs web yaitu manajemen data, mengatur siklus hidup server, mendukung web template dan standarisasi, personalisasi server, sindikasi, dan juga akuntabilitas. Perbedaan website statis dan dinamis. Website statis merupakan website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara langsung oleh end user atau pengguna. Interaksi yang terjadi antar pengguna dan server hanya seputar link saja. Sedangkan untuk dinamis web yang isinya dapat dirubah sewaktu-waktu dengan sangat mudah tanpa harus melakukan perubahan pada kode-kode atau coding. Ada web manajemen tampilan atau desain website. Tampilan atau desain website merupakan web manajemen yang berkutat seputar hal-hal pada mendasar dalam pembuatan website, seperti misalnya hosting dan fungsi-fungsi atau tombol-tombol panel yang ada pada website. Nantinya akan berimbas pada perubahan desain dan tampilan luar dari sebuah website. Pengaturan dan pengelolaan ini terdapat di dalam pengaturan kontrol panel. Web manajemen tentang website atau konten. Konten atau isi website merupakan pengaturan website terhadap konten atau isi dari website itu sendiri. Website bisa berisi penjelasan dan informasi berupa artikel, gambar, maupun video. Web manajemen konten lebih mementingkan unsur-unsur seperti pemilihan kata yang bersifat ajakan dan persuasif serta menarik. Kemudian pemilihan kombinasi warna-warna yang ada pada setiap gambar yang diupload semua bisa mempengaruhi nilai estetika dari sebuah tampilan website. Web hosting. Dalam website manajemen tentu diperlukan pengaturan melalui web hosting. Hosting adalah sebuah program atau sistem yang memungkinkan untuk menyimpan dan menyalurkan data-data yang ada pada website ke server, dan begitu pula sebaliknya dari server ke website, sehingga data-data dapat diakses melalui website. Web developer bertugas membuat segala jenis aplikasi melalui bahasa pemrograman komputer. Tugas web developer adalah bagaimana membangun sebuah rumah atau kerangka dari website agar website tersebut dapat dioperasikan dengan baik. Dioperasikan di sini bukan hanya dari sudut pandang secara segi teknis, melainkan dapat pula dioperasikan oleh para pengguna website, misal tombol kontak, komen, share, dan juga link icon-icon sosial media terdapat pada website. Pada web designer bertugas untuk membuat tampilan visual dari sebuah website menjadi semakin menarik dari eye-candy. Hal ini bisa diwujudkan melalui kombinasi gambar, teks, dan video yang menarik. Juga tidak lupa mengenai pemilihan warna untuk ditampilkan pada halaman website, kemudian jenis font yang digunakan, dan lain sebagainya yang bersifat visual. Tugas web designer tergolong penting untuk menarik perhatian pengunjung website, karena tentu setiap orang yang membuka website pasti yang akan dilihat pertama adalah tampilan awal website itu sendiri. Website berbasis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi atau program dalam komputer. Bahasa pemrograman web yaitu HTML, XHTML, JavaScript, CSS, Query, PHP, ASP, dan lain-lain. Ada jenis software berbasis web. Di antaranya ada software editor web, handcoder, WYSWYG, web server, browser atau web browser, dan juga ada database. Software untuk mendesain web seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan juga Fireworks. Dan juga ada editor web membantu seorang programmer menuliskan kode program web, dan juga ada handcode menggunakan editor teks di mana hasilnya terlihat di browser atau notepad. Dan juga ada WYSWYG
SWG bisa langsung terlihat hasilnya seperti Dreamweaver, Font, Pack, dan lain-lain. Web server itu adalah halaman-halaman website yang diakses oleh user melalui browser, disimpan pada web server seperti Microsoft, IC, Xamarin, Webstar, Apex, dan juga Netscape server. Dan juga ada browser atau web browser adalah software untuk menampilkan halaman website seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Dan juga ada database ini agar website lebih dinamis untuk pengelolaan data dan memudahkan user atau programmer memasukkan, menghapus, mengedit, menampilkan, dan mencari data, yaitu Oracle SQL Server dan MySQL. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai manajemen situs web. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.